أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita membahas mengenai puasa yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 183 dari surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kita pun juga mengalami perbuatan yang disebut puasa, di mana Ibn Katsir berkata bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makanan minum dan berhubungan suami istri karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena padanya itu ada pensucian jiwa, dari segala macam kotoran dan dari segala macam akhlak yang baik. Pada dasarnya semua ibadah itu merupakan bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu merupakan bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan menjadikan hamba itu menjadi mulia karenanya. Gitu ya. Semua ibadah itu pada dasarnya, pada intinya adalah memuliakan Allah taala, dan karenanya hamba itu menjadi mulia karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ibadah. Oleh karenanya setiap ibadah pasti ada tujuannya. Dan tujuan tersebut menjadikan pelakunya mulia. Misalnya begini, salat misalnya. Pada surat Thaha ayat 16 Allah firman, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingat saya. Nah, mengingat itu suatu kemuliaan. Mengingat Allah Ta'ala itu suatu kemuliaan. Nah, gitu ya. Lalu ada manfaat lain dari salat. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Ankabut 45, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari kekejian. Apa kekejian itu? Pencurian, perampokan, gitu ya, perzinaan dan sebagainya. Al munkar, segala macam bentuk dosa. Lalu haji, Allah Ta'ala katakan haji pada ayat 28 surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa melihat manfaat-manfaatnya, gitu ya. Ada manfaat berupa materi, mereka bisa berdagang dapat uang, mereka bisa melihat Ka'bah, Hajar Aswad, Safa Marwah, bisa wukuf di Arafah kalau haji, bisa melempar jumrah kalau haji, gitu ya. Dan tidak saja wa yadhkurusmallah fi ayyam ma'lumat, agar bisa mengingat Allah Ta'ala. Ada mengingat lagi di sini fi ayyamin ma'lumat, yaitu tanggal-tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Zakat sama saja. Zakat itu mensucikan harta.
gitu ya. Yang selanjutnya mensucikan jiwa dari orang yang memiliki harta tersebut. Nah, baik. Kalau begitu pertanyaannya, apakah mereka yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang menunaikan haji bukan karena ketakwaan? Itu pertama, gitu ya. Dan apa memang tidak menghasilkan ketakwaan? Allah Ta'ala katakan puasa la'allakum tattaqun. Pertanyaannya dibalik sekarang, apakah orang itu sholat, haji, zakat misalnya tidak, bukan karena ketakwaan dan tidak menghasilkan ketakwaan? Begitu ya. Tidak mungkin orang kalau tidak bertakwa, gitu ya, lalu dia sholat, tak mungkin. Karena takwa dia sholat, karena takwa dia haji, karena takwa dia zakat, gitu ya. Tapi apa rahasianya? Rahasianya puasa. Mari kita bahas, lihat dulu hadis-hadisnya. Nanti dari situ kita tahu kehebatan puasa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, gitu ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai, perisai dari segala macam akhlak yang tidak baik. Fala yarfus, jangan mengucapkan kalimat yang kotor, gitu ya, cabul. Wala yajhal, menghina orang. Wa in umrun qatalahu aw syatamah. Kalau ada orang yang mengajak untuk saling berbunuhan, saling mencaci maki, falyaqul inni shaim, inni shaim. Nah, katakan saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa saya di tangannya, la khulfu fami shaim atyab indallahi ta'ala min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa itu dalam pandangan Allah Ta'ala lebih wangi daripada misik, daripada minyak wangi. Kenapa? Karena ia turku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan, minum dan bersyahwat karena saya. Asyamu li, kata Allah Ta'ala, asyamu li, puasa itu untuk saya, wa ana yajzi bihi, dan saya membalasnya. Pribadinya Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala melihat perbuatan yang lainnya yang hebat perbuatan lainnya, puasa, zakat, tidak puasa dibunuh, tidak zakat, solat misalnya, tidak solat orang dibunuh, tidak zakat orang dibunuh lah, gitu ya. Tapi Allah Ta'ala tidak mengatakan solat untuk saya, zakat untuk saya, atau bahkan haji untuk saya, tidak, puasa untuk saya. Itu suatu pertanyaan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, perbuatan baik itu dilipat gandakan 10 kali. Nah, juga dari Imam Bukhari, gitu ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sabda, qala Allah, hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Semua perbuatannya manusia itu, gitu, artinya perbuatan ibadah yang menghasilkan pahala untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, itu untuk saya, bayangkan, wa ana ajzi bihi. Nah, gitu ya. Dan saya membalasnya. Mengapa? Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Nah, gitu ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Nah, kalau ada seorang yang mengajak salah seorang dari kalian untuk mengucapkan kalimat kotor, atau oleh karenanya kalau sudah puasa jangan mengucapkan kalimat yang cabul, atau bahkan yaskhab, menggerutu. Fa in sabahu ahadun aw qala falyaqul inni imrun sha'in. Kalau ada orang yang mengatakan, yang mengajak untuk saling mencaci maki, saling berbunuhan, katakan saya adalah seorang yang sedang berpuasa. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwa saya di tangannya, la khulfu fami sha'im atyab indallah min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi dalam Allah Ta'ala dari al-misik. Lis-sha'imi farhatan. Ini tambahannya Bukhari ini. Buat orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatan, gitu ya. Yafrahuma idza aftara wa idza laki rabbah fariha bis-shaumihi. Lis-sha'imi farhatan yafrahuma. Buat orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang dia bahagia karenanya. Idza aftara fariha, kalau makan dia senang. Wa idza laki rabbah fariha bis-shaumihi, kalau ketemu Allah Ta'ala dia berbangga, senang dengan gitu ya, dengan puasa yang dia kerjakan. Sekarang Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah SAW, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanah asyru amsalha ila 700 dhi'f. Semua amalannya manusia itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan, itu Allah Ta'ala yang tahu, Allah Ta'ala membalas.
Tetapi Allah Ta'ala berkata, qala Allah Azza wa Jalla illa shaum, lo bayangkan, kecuali puasa, wa ana ajzi bihi, saya membalasnya. Artinya puasa itu bukan 700 kali lipat, mungkin 7.000, 70.000, 700.000, besar sekali lipat gandakannya. Kok bisa? Bisa, Allah Ta'ala bisa melipat gandakannya. Kenapa? Ada kenapanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena saya. Begitu ya. Lihat di sini Allah Ta'ala mengatakan, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membalas puasa 10 kali lipat, sudah bagus. Kalau hanya 700 sudah bagus. Ini Allah Ta'ala mengatakan itu untuk saya, wa ana ajzi biha, pribadi loh. Begitu ya, pribadi. Misalnya begini, kita diundang makan oleh seseorang, ada banyak yang datang lah. Lalu yang undang itu berkata, Anda nanti makan sama saya di sana ya. Ya lain makanannya. Lah. Begitu ya, yang lain makanannya. Lah, begitu ya. Anda nanti makan bersama saya, tapi bukan di sini, di sebelah sana misalnya. Tentu makanannya lain, tidak sama lah. Begitu ya. Lah kalau makanannya sama buat apa? Lah, begitu ya. Lain makanannya, ada keistimewaan. Ini Allah mengatakan puasa itu ada istimewanya. Kenapa? Karena saya membalasnya. Begitu ya. Juga dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak berguna, perbuatan tidak berguna, falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak butuh dengan usahanya meninggalkan makan dan minum. Pertanyaannya sekarang, bukankah dalam haji juga dilarang semacam itu? Haji juga dilarang, misalnya pada surat Al-Hajj, surat Al-Baqarah, Al-Hajj asyhur ma'lumat. Haji itu sudah tertentu bulannya. Faman farada fihi al-hajj, siapa yang berhaji fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Orang haji tidak boleh mengucapkan kalimat yang cabul, tidak boleh ada fusuk, kefasikan, yaitu kekafiran, wala jidal, yaitu betul perdebatan, pertengkaran, pertikaian, tidak boleh. Wa ma tafa'alu min khair ya'lamuhullah. Kalau kalian mengerjakan kebaikan, Allah Ta'ala tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah wahai orang beriman, berbekalah dengan ketakwaan, karena yang berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada saya wahai yang punya pikiran yang mendalam sekali. Baik. Pertanyaan, masih ada pertanyaan? Dan bukankah salat dan zakat itu tidak berguna apabila seseorang itu masih tidak mampu mengendalikan, menguasai lidahnya? Kan sama saja. Misalnya begini, ada seorang perempuan, katanya Aisyah, ya Rasulullah, orang itu malam sholat, pagi puasa, tapi mengganggu tetangganya. Nabi berkata, hiya finnar. Ada lagi, ya Rasulullah, sebelah sana orang perempuan, malam dia tidak sholat malam biasa saja, pagi tidak puasa sunnah, tapi tidak ganggu tetangga, hiya fil jannah. Karena akhlak yang paling utama itu adalah menguasai lidah. Lalu apa bedanya? Apa bedanya puasa dan ibadah yang lainnya? Mengapa? Apa jawabannya? Jawabannya, puasa itu adalah ibadah yang rahasia, silent. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali pelakunya. Lain hanya dengan sholat, zakat, haji, orang tahu dan tidak menutup kemungkinan orang bisa riak karenanya, orang bisa mencari pujian karenanya, orang bisa sholat di masjid karena ingin dilihat orang, bisa saja. Orang berzakat karena kepingin dipuji orang lah, bisa saja lah. Orang zakat lah, bisa kepingin dipuji orang, bisa tidak menutup kemungkinan. Gitu ya. Haji juga begitu. Tapi puasa tidak. Nilai kesetiaan puasa. Oleh karenanya, karena puasa itu tidak ada yang tahu kecuali pelakunya, nilai kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, gitu ya, dari yang lainnya. Begitu ya. Oleh karenanya, masih ada lagi. Seseorang yang berpuasa karena harus benar-benar menjaga lidahnya dan sebagainya. Tidak hanya syahwatnya dan sebagainya.
agar puasanya tidak dirusak gitu ya, oleh gitu ya, oleh hal semacam tadi. Ya, gitu ya, tidak dirusak puasanya. Puasa itu perbuatan yang sangat vulnerable, gitu ya, perbuatan yang rentan untuk rusak. Gitu ya, perbuatan yang rentan untuk rusak. Gitu, rentan sekali untuk rusak perbuatan puasa itu. Gitu ya. Lain dengan sholat. Sholat itu misalnya ngelamun, katakan ngelamun sholat itu ya, gitu ya. Tidak khusyuk misalnya, tapi dia masih disebut sholat. Atau mungkin zakat misalnya, zakat ya, orang itu berzakat baik, atau berhaji misalnya, mungkin dia tidak ngerti bagaimana manasik tapi masih disebut haji. Lain dengan puasa. Puasa itu menggapai gitu ya, menggapai bagian yang paling halus dari manusia, yaitu kerahasiaan antara dia dan Allah Ta'ala. Sangat-sangat bersifat pribadi, di mana dia bisa melakukannya, tidak dia lakukan. Menjaga lidah misalnya, dia mau menggunjing misalnya, dia misalnya mau menghina orang misalnya, mau marah misalnya, bisa dia kerjakan. Tetapi itu semua tidak dia kerjakan. Sehingga efektivitas efektivitas puasa itu bisa lebih besar dari yang lainnya. Misalnya begini, orang mendirikan sholat misalnya, Allah Ta'ala katakan tadi, inna sholata tanha al-fahsya wal-munkar. Sholat itu mengajarkan sholat dari al-fahsya dan munkar. Karena sholat dia tidak berbuat kekejian, tidak berzina, tidak merampok, dan tidak berbuat dosa yang lainnya. Tapi masih ada lagi perbuatan-perbuatan yang halus, yang kecil, ya, yang banyak, tapi kecil tapi banyak, kecil tapi banyak. Perbuatan itu dia tidak merampok, tidak berzina, tapi ada perbuatan-perbuatan yang kecil, yang halus sekali, yang membuat dia menjadi mulia karena meninggalkannya. Misalnya begini, misalnya rumah kelihatan bersih, misalnya bersih rumah itu tidak ada kotoran, tapi banyak debunya. Wah, tidak nyaman ini. Mau tidak kita masuk rumah banyak debunya? Tidak nyaman ini. Harus disapu, harus dipel, begitu ya. Atau kita mau tidur, spraynya ada, tapi spraynya banyak kotorannya, ini harus dibersihkan dulu debu-debunya. Jadi puasa itu membersihkan bagian yang paling halus sekali, tapi bisa berbahaya. Kalau bagian yang halus ini tidak dibersihkan bisa berbahaya. Oleh karenanya, setelah selesai Allah Ta'ala berbicara mengenai berpuasa, Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat 188. Allah Ta'ala katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Ta'ala mengatakan wala tasruk, tidak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan makan harta salah seorang dari kalian dengan cara yang batil dan bahkan membawanya ke pengadilan. Li ta'kulu itu fariqan min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Untuk makan hartanya orang dengan dosa. Dan kalian sadar itu dosa lah. Kalau orang mencuri, tidak mungkin orang mencuri sepeda motor misalnya ke pengadilan, tidak mungkin. Tapi orang yang mencuri hektar-hektar ke pengadilan dia, pengadilan. Orang yang mencuri tanah berhektar-hektar ke pengadilan dia, untuk mensahkan bahwa ini tanah miliknya dia. Dengan sengaja dia, untuk menyatakan bahwa tanah ini miliknya dia, ke pengadilan dia, pengadilan secara sadar. Artinya dia menggunakan hukum untuk melindungi dia. Orang mencuri sepeda motor, mencuri mobil, tidak pakai pengadilan dia. Tapi mencuri rumah, mencuri tanah, mencuri hal-hal yang besar-besar, pakai pengadilan dia. Ini yang bisa diatasi oleh puasa. Kalau sholat tidak. Sholat itu melindungi seseorang dari ibadah yang dari kejelekan, maksud yang primitif, mendasar, dari hal yang mendasar, tidak mencuri, saya tidak mencuri kok, saya tidak mencuri, saya tidak mencuri dompetnya orang, tapi rumahnya saya ambil, dompet tidak, sepeda motor tidak, aman sepeda motornya, sertifikatnya saya ambil, saya masuk seseorang itu masuk rumahnya seseorang. Dia lihat sepeda motor, mobil dia lihat, yang dia cari sertifikat.
sertifikatnya dia ambil, selesai, di atas namakan dia lah. Silahkan ambil mobilnya, yang penting ini punya saya. Loh, begitu ya, gitu ya. Makanya di bank itu ada safe deposit box, ada kotak untuk menyimpan barang berharga. Mana ada penitipan mobil yang tidak ada penitipan mobil, taruh gitu saja, sudah taruh ya, sudah Anda taruh, saya jaga, kata yang jaga lah. Tapi kalau orang menitipkan surat, nah, surat berharga, nah, dia letakkan di safe deposit box, itu membayar di setiap tahun. Kenapa? Karena ini kotak isinya surat-surat yang isinya barang-barang berharga. Begitu ya. Allah Ta'ala mengajarkan kita dengan berpuasa agar sampai jangan kita itu menjadi maling yang berkaliber. Gitu ya. Agar jangan, karena maling yang berkaliber itu dia juga sholat ya, juga haji dia, juga haji. Tapi kok dia berpuasa ya? Nah, di situ berarti dia saat dia berpuasa, dia tidak dia tidak menciptakan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah selesai dia berpuasa? Sama sekali tidak ada rasa takut kepada Allah taala. Kalau seseorang itu bisa menjaga lidahnya dari makan, muncul pikirannya, iya ya, saya itu tidak makan ya tidak apa-apa. Saya tidak, andaikan saya itu 1 tahun tidak makan, tidak apa-apa. Toh saya cukup makan waktu sahur, waktu berbuka, tidak masalah. Jadi untuk apa saya harus mengambil hartanya orang, kemudian saya kumpulkan, gitu ya. Toh semua itu tidak memberikan kontribusi apapun pada saya, tidak menambah apapun, bahkan mengurangi harga diri saya. Sadar dia. Dengan berpuasa itu dia sadar. Inilah pentingnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Oleh karenanya, masih ada lagi oleh karenanya. Lihat Nabi SAW. Beliau apabila ada momen yang waktu yang begitu bernilai, yang di sana ada unsur kemuliaan, beliau berpuasa. Contohnya, beliau berpuasa Senin dan Kamis. Karena saat itu amalan diangkat. Jadi saya kepingin waktu amalan saya dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa. Dalam seminggu amalan dilaporkan. Kalau dalam sehari, pada waktu subuh, pada waktu asar, malaikatnya meninggalkan, gitu ya, bukan laporan, meninggalkan saja. Meninggalkan, Allah tanya, bagaimana kamu tinggalkan hamba saya salat subuh ya Allah. Malaikat sore ditanya, bagaimana kamu tinggalkan hamba saya salat asar ya Allah. Tapi kalau laporan beberapa hari, 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis, beliau berpuasa. Agar waktu ini dilaporkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu dalam 1 minggu. Dalam 1 tahun, beliau banyak berpuasa, gitu ya. Di bulan, katakan, gitu ya. Seingat saya bulan Sya'ban. Masih ada karenanya. Beliau banyak berpuasa di bulan ini, bulan Sya'ban, gitu ya. Karena perbuatan baik dilaporkan pada bulan ini, diangkat, dilaporkan. Begitu ya. Itulah fadilah dari berpuasa. Gitu ya. Itulah fadilah dari berpuasa yang membuat seseorang itu mulia karenanya. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu menjadi takut, bukan takut karena ingin berbuat baik, gitu ya. Takut dari mengerjakan segala perbuatan yang memungkinkan kita untuk berbuat maksiat. Gitu ya. Karena perbuatan baik itu sebenarnya berangkatnya dari ketidakinginan untuk berbuat maksiat. Misalnya, saya bisa tidak sholat, saya bisa tidak zakat, saya bisa. Saya bisa tidak haji, bisa saya. Saya zakat mengeluarkan uang, gitu ya. Saya zakat mengeluarkan uang. Buat apa lah? Tapi kalau dengan berpuasa, untuk apa sih uang saya simpan? Toh saya dengan tidak makan, ya tetap saya hidup. Saya lepaskan saja. Begitu. Lalu berhaji, sayang uangnya dipakai untuk berhaji, ratusan juta. Buat apa? Uang saya simpan. Ini rezeki dari Allah Ta'ala. Toh saya dengan tidak makan 1 hari, tidak ada masalah. Misalnya saya kehabisan uang, alhamdulillah saya masih bisa hidup, keluarkan untuk berhaji. Jadi puasa itu
puasa itu mendorong seseorang lah, gitu ya, mendorong seseorang untuk berbuat baik. Sholat misalnya, sholat di masjid males jalan, perlu tenaga. Loh, saya berpuasa, saya kerja. Saya berpuasa dan saya bisa kerja. Kenapa saya tidak berpuasa kok malas ke masjid? Saya berpuasa ke kantor, ke toko, ketemu orang, aktivitas. Kenapa kok saya tidak harus ke masjid? Karena takut, karena tidak kuat? Tidak. Saya bisa. Buktinya saya berpuasa, tidak makan, dan saya bisa aktivitas. Nah, berarti ke masjid hal yang ringan. Nah, jadi berpuasa itu mendorong untuk melakukan perbuatan baik yang lainnya. Nah, sholat, zakat, berhaji, bahkan nantinya jihad. Nah, jihad perang Badar dilaksanakan pada bulan, dilaksanakan pada bulan Ramadan. Berpuasa sahabat pada hari hanya tidak puasa, pada hari hanya tidak puasa, tetapi pada sebelumnya berpuasa mereka. Nah, berpuasa bukan ini Ramadan di rumah saja, tidak, ya, berpuasa di tengah padang pasir panas, besoknya mereka baru tidak berpuasa. Nah, lihat di sini, lihat sahabat, berpuasa jihad. Jadi puasa itu mendorong seseorang untuk mampu melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Nah, bahkan menjaga dirinya dari kemampuan yang hebat, yaitu apa? Kemampuan memakan harta orang lain. Lah, jarang orang bisa mencuri dompetnya orang, mencuri sepeda motor itu jarang. Tapi kalau mencuri tanah, mencuri hartanya orang, menzalimi orang, banyak bisa. Karena itu mudah. Inilah yang dituju oleh berpuasa. Yang Allah Ta'ala katakan, la'allakum tattaqun. Begitu Allah Ta'ala katakan. Ayyaman ma'dudat. Sebentar. Kenapa ya kok Allah Ta'ala mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Nah, misalnya sholat juga ada kok, zakat juga ada, haji juga ada. Karena sholat dan zakat itu sudah Allah Ta'ala jelaskan bahwa umat terdahulu juga diwajibkan. Nah, haji mereka melihat mereka melaksanakan haji. Adapun puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, mereka tidak melihat sama sekali, tidak ada. Nah, mereka tidak melihat sama sekali, begitu ya. Mereka sama sekali tidak mana. Ya. Ada berpuasa tersebar karena ini. Allah Ta'ala katakan pada ayat 182 ini bahwa berpuasa Ramadan bukan puasa yang lainnya, tidak. Di bulan yang lainnya, di hari yang lainnya, tidak. Berpuasa di bulan Ramadan itu sudah ada dari dulu. Adapun sholat tidak bentuk 5 waktu. Nabi Musa AS waktu beliau ke Sidratul Muntaha dan diberi perintah 50 kali sholat, Nabi Musa berkata, jangan dikurangi, kaum saya tidak mampu loh. Berarti mereka diwajibkan banyak sekali untuk melaksanakan sholat. Kita hanya 5 waktu. Nah, di mana kita tidak melihat mereka melakukannya sedemikian. Nah, artinya mungkin waktunya berbeda, mungkin caranya berbeda, tidak sama persis. Nah, gitu ya. Tetapi kalau puasa tidak. Gitu ya. Allah Ta'ala katakan mereka itu kami wajibkan Ramadan, tapi kalau tidak kerjakan, ya tidak tahu, salahnya mereka. Tetapi itu sudah kami wajibkan. Jadi ini maksudnya Allah Ta'ala bukan barang baru ini, bukan barang baru. Puasa itu sudah dari dulu. Adapun zakat perinciannya mungkin berbeda. Dulu begini, sekarang begini. Zakatnya ada, perinciannya berbeda. Salatnya mungkin ada sedikit perbedaan. Tetapi puasa tetap di bulan Ramadan. Nah, soal mereka tidak mengerjakan itu salah. Kalian sekarang saya beritahu bahwa mereka itu pun juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, baik. Ayyaman ma'dudat ayat 183 hari-hari yang tertentu. Ma'dudat itu artinya sesuatu yang sedikit. 30 hari, 1 bulan, bukan barang yang banyak. Kok bisa begitu ya? Karena dulu itu mereka itu kalau tidak kuat
berpuasa, gini saja, kita berpuasa 10 hari, nanti kita kerjakan di hari yang lainnya lebih banyak. Totalnya menjadi 20 hari. Nah, mereka tunda nanti saja berapa bulan yang akan datang, kerjakan 20 hari. Nanti kita kerjakan lagi di hari yang lainnya, gitu ya, 20 hari. Akhirnya totalnya tambah banyak, 20 hari. Ini tidak, ayyuman ma'dudat, hanya 30 hari saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan gitu ya, man shoma ramadhana wa taba'a sitan min syawal gitu ya, fa ka'annama shoma dahr gitu ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti berpuasa 1 tahun, atau artinya seperti berpuasa selama setahun penuh. Nah, artinya seperti berpuasa selamanya. Kenapa? Ya tadi sudah dikatakan kebaikan itu dilipat gandakan. 36 hari berpuasa seperti 365 hari berpuasa. Nah, itu perhitungannya kita. Allah Ta'ala punya perhitungan yang lainnya. Nah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala punya perhitungan yang lainnya. Nah, ya, sehingga berpuasa gitu ya, memberikan pahala yang sangat-sangat melimpah. Baik. Faman kana maridun aw ala safar, siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaknya dia menggantinya dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang berat sekali, tidak sakit, bukan perjalanan, tapi memang berat. Kenapa? Usia. Tetapi gitu ya, Allah Ta'ala tidak mengatakan orang tua, tidak. Yutiqunahu, mungkin ada orang-orang yang dia masih muda, gitu ya, yang dia sama sekali tidak bisa berpuasa. Di sini rahasianya. Allah Ta'ala mengatakan yutiqunahu. Allah Ta'ala tidak mengatakan siapa yang sudah tua, tidak. Siapa yang berat mengerjakannya. Mungkin ada orang masih muda, dia tidak bisa puasa. Kenapa? Tidak kuat. Nah, lain dengan sakit, lain dengan safar temporer, sementara saja. Tapi kalau itu sudah tidak mampu, meskipun masih muda, tidak mampu dia. Tidak mampu. Nah, Allah Ta'ala katakan fa fidyatun ta'am miskin, memberi makan orang miskin, yaitu setiap hari dia digantikan dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, siapa yang menambah lebih baik. Jangan diukur 1 hari tidak bisa puasa diganti memberi makan 1 orang. 1 hari tidak bisa puasa, berikan makanan untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, tidak berkurang hartanya, tidak berkurang. Memberi makan orang yang berpuasa sama pahalanya dengan yang berpuasa loh. Begitu ya. Tatawwa, jadi hendaknya kita mengumpulkan pahala yang banyak. Jangan kita hitung-hitungkan dengan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala juga menghitung. Gitu ya. Faman ya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu ya. Kalau kalian itu mau berpuasa, gitu ya, itu adalah lebih baik. Nah, ini gitu ya, ini adalah keadaan di mana nantinya, gitu ya, di mana nantinya akan dihapus pada ayat selanjutnya, yaitu semua orang harus berpuasa, gitu ya, kecuali yang tadi sakit dan sebagainya. Baik, kita masuk ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan puasa itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, gitu ya. Untuk apa? Untuk menurunkan Al-Quran, sebuah kitab yang berisi firman Allah Ta'ala yang begitu bernilai, diturunkan, diturunkan di bulan yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan itu oleh Ta'ala diberi amal apa? Yaitu tadi berpuasa, karena bulan itu begitu mulia. Begitu ya, begitu mulia Allah Ta'ala turunkan yang namanya Al-Quran. Ini misalnya begini, misalnya kita punya ya kemanten misalnya, orang kemanten misalnya, wah diberi kamar yang begitu indah, gitu ya, dan sebagainya. Misalnya kalau tidak dikasih kamar yang indah, ya tetap kawin dia. Nah, ini ya, kamu kalau kawin, gitu ya, bajunya tidak ada, tidak ada yang merias, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Nanti kamarnya itu amben loh ya, ya tidak apa-apa.
show must goes on, tetap berjalan perkawinan lah, gitu ya. Meskipun ada seadanya tetap berjalan lah, gitu ya. Begitu. Tapi kita tetap dirias dan sebagainya, ada makanan, ada ruang kamar pengantin yang begitu indah lah. Gitu ya. Kenapa? Karena ada pengantin yang datang. Kalau kita begitu ya, tiba-tiba kita merubah kamar kita dengan spray yang baru yang begitu indah, kita kasih dupa, kita kasih ini, ada apa? Idul Fitri apa ini lah, gitu ya. Atau mau kawin lagi barangkali lah, ada apa? Gitu. Hal yang aneh karena tidak ada sebabnya. Kok tiba-tiba diginikan kenapa lah? Loh, itu sebelah sana gitu ya, ada kamar yang bagus, itu kawin kemanten, dan Anda umur berapa lah? Begitu loh. Iya begitu, iya lain. Begitu ya. Begitu juga dengan piring dan makanan. Makanannya mahal, piringnya begitu, disesuaikan. Kenapa? Kok ini piringnya begitu indah loh? Ini ada makanan yang enak ini. Begitu ya. Kalau makanannya biasa, meskipun piringnya bagus, tidak ada gunanya. Begitu ya. Tetapi disesuaikan antara piring gitu ya, dan makanan. Karena makanannya bernilai, piringnya juga begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan bulan. Memilihkan bulan gitu ya, yang begitu bernilai gitu ya, yang begitu bernilai itu bulan Ramadan agar apa? Agar kita gitu ya, mendapatkan dua kemuliaan, yaitu mulianya bulan Ramadan dan mulianya Al-Qur'an. Andai kan Al-Qur'an itu diturunkan gitu ya, loh, apakah Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja? Tidak. Nah, artinya diturunkan bulan Ramadan itu gitu ya, diturunkan bulan Ramadan, diturunkan Al-Qur'an itu gitu ya, pada bulan seluruhnya diturunkan pada langit pertama. Seluruhnya wutu diturunkan pada langit pertama gitu ya. Kemudian nanti gitu ya, nanti diturunkan gitu ya, bertahap. Gitu ya, diturunkan bertahap selama 22 tahun. Diturunkan selama 22 tahun. Itulah fadilah dari Al-Qur'an. Jadi jangan dikatakan bahwa Al-Qur'an itu hanya satu kali saja, tidak. Satu kali itu gitu ya, diturunkan di langit bumi ini. Kemudian diturunkan secara bertahap selama sekitar 22 tahun. Gitu ya, diturunkan secara bertahap selama sekitar 22 tahun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya, inna anzalna fi lailatul mubarakah. Ayat itu mengatakan inna anzalna fi lailatul qadar. Artinya Al-Qur'an diturunkan di waktu yang begitu mulia. Jadi bukan harus selalu tanggal 17 Ramadan, tidak, itu kan pendapat saja. Gitu ya. Tetapi yang penting gitu ya, tidak perlu kita perselisihkan kapan gitu ya. Ada mengatakan unzil Al-Qur'an fi nisfi syahr Ramadan. Separuh, kapan tidak tahu, yang penting separuh, ya 15 mungkin 14, 17 gitu ya. Yang penting pertengahan bulan Ramadan gitu ya, di Baitul Izzah gitu ya. Kemudian diturunkan selama 20 tahun. Nah, ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Jadi tidak terkait dengan tanggal berapa, tidak. Yang penting pada pertengahan bulan Ramadan. Nah, untuk apa? Allah Ta'ala turunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah Allah Ta'ala sedang berbicara mengenai puasa, Allah Ta'ala sisipkan berbicara mengenai Al-Qur'an. Tadi bagaimana puasanya? Kok dilanjutkan? Tidak gitu ya. Ini ada Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk, wa bayyinat minal huda wal furqan, dan masih ada lagi penjelasan terhadap petunjuk itu tadi gitu ya, wal furqan, pembeda antara yang benar dan yang buruk. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Kembali Allah Ta'ala berbicara mengenai puasa. Siapa yang melihat hilal bulan Ramadan, silahkan melaksanakan puasa Ramadan. Wa man kana maridun aw ala safar, siapa yang sakit atau perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaknya dia mengganti pada waktu hari yang lainnya. Begitu ya, hendaknya dia mengganti dengan hari yang lainnya. Kalau tadi gitu ya, tidak hanya gitu ya, kalau tadi dikatakan gitu ya, faman tata wa 'ala alladziina yutiqunahu, siapa yang memaksakan diri. Itu terjadi pada awal
pada awal dikatakan siapa yang bisa puasa silahkan, yang tidak bisa silahkan memberi makan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya bahwa siapa yang mereka itu gitu ya, tidak mampu, mereka yang sakit atau perjalanan, hendaknya dia mengganti di hari yang lain lah. Gitu ya. Jadi kalau ada harus dibedakan di sini antara seorang ibu yang dia menyusui lah, gitu ya, yang dia menyusui dan orang yang sakit lah. Ibu menyusui, ya dia kalau dia masih bisa ada kemungkinan untuk melaksanakan puasa di hari yang lain, gitu ya, jangan dengan fidyah saja, gitu ya, harus menggantinya lah, karena dia masih ada kemungkinan untuk bisa menggantinya. Seperti orang yang sakit, orang sakit ini bisa tidak diganti di hari yang lain? Bisa ya, diganti lah. Jangan lalu saya sakit, Anda sakit terus. Tidaklah, Anda pasti ada saat di mana Anda bisa berpuasa, silakan diganti. Nah, begitu. Adapun orang yang sama sekali tidak mampu lah, ya sudah, mau diapakan? Gitu ya, silakan dengan memberi makan. Ini yang saya bisa. Allah Taala katakan yuridullahu bikumul usr. Allah Taala kepingin kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala kepingin kemudahan. Wa yuridu bikumul usr. Gitu ya. Dan Allah Ta'ala tidak kepingin menyulitkan kalian. Artinya di dalam perbuatan berpuasa ini tidak ada unsur gitu ya, kesulitan, ada kemudahan. Di mana kemudahannya itu? Kemudahannya adalah Allah Ta'ala membatasi waktu hanya sampai maghrib saja. Nah, begitu ya, maghrib saja, bukan ditambah tidak lah. Tapi bagaimana ya kalau tidak pakai puasa? Tambah salah. Karena puasa itu baik buat kita. Nah, begitu ya, tambah baik buat kita. Oleh karenanya kalau sudah melihat hilal walitukmilu iddah, gitu ya, dan hilalnya tidak kelihatan pun, ya silakan sampai 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya kalian bertakbir hal atas kenikmatan berpetunjuk kepada Allah Ta'ala kepada kalian. Nah, untuk apa? Wala'allakum tashkurun, agar dengan perbuatan kalian tadi, berpuasa dan bahkan bertakbir, itu menunjukkan kalian sedang dalam keadaan bersyukur lah. Bertakbir itu artinya kalian sedang dalam keadaan bersyukur lah. Inilah ilmu dari Allah Ta'ala kepada kita. Semoga gitu ya, apa yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'ana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.